alaihi wasallam. Nah, ini sedikit sekelumit tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad ini. Hikmah yang paling terpenting, yang setiap tahun saya diundang untuk ceramah di tempat-tempat peringatan Isra Mi'raj, selalu saya sampaikan hikmah ini. Dan tidak pernah saya bosan. Makanya mungkin ada yang masih ingat ya, pernah hadir Isra Mi'raj tahun lalu dengan saya, mungkin juga saya sampaikan tentang hikmah ini. Kenapa seperti itu? Karena banyak manusia yang masih belum bisa menjalankan. Makanya dulu ada ulama-ulama itu Bapak Ibu, kalau ceramah, tiap diundang ceramah yang diceramahkan cuma satu bab aja. Judulnya itu aja, terus itu aja, sampai akhirnya jamaahnya niki bosen. Ceramahnya nggak panggah niku, sing diomong nih. Jamaahnya bosen, mencoba untuk mengingatkan, Ustadz, kenapa kalau ceramah cuman bab itu saja? Emang nggak ada bab lainnya tak? Nggak ada judul lainnya tak Ustadz? Kok selalu nyenengan yang ceramah, selalu yang disampaikan itu aja? Apa kata Ustadznya? Memang kalian sudah bisa ngamalkan. Begitu ditanya seperti ini, tidak bisa jawab. Tidak bisa ya jawab. Makanya sering saya itu sampaikan beberapa hal yang saya sendiri ngerasa ini nasihat, sering saya ulang-ulang. Di antaranya apa? Ngerasani. Saya sering itu kalau di majelis, kalau membahas tentang lisan, yang saya sampaikan tentang ngerasani. Ngerti ngerasani ya? Nah, ngomongnya orang lain nih loh. Ngomongkan kejelekan orang. Nah sekarang seandainya pun ada yang ingatkan saya, Beb, emang tidak ada tak judul lain selain ngerasani? Nah sekarang saya tanya balik ke jenengan, khususnya ibu-ibu, napa jenengan pun mandek ngerasani? Sampun apa dereng? Lek sampun saya cari judul lain nanti. Nah, kan itu. Walaupun dengarkan ceramah dikatakan ngerasani haram, dosa pahala jenengan diambil sama yang jenengan rasani, dosa yang jenengan rasani Allah pindah ke jenengan, nggih panggah ngerasani. Makanya perlu diulang-ulang. Nah, termasuk hikmah Isra Mi'raj ini selalu disampaikan oleh para ulama, diulang-ulang terus. Apa itu? Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendapatkan beberapa perintah. Di antaranya perintah yang Nabi dapatkan adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Nah, ini yang mungkin sudah sering didengar, himbauan tentang sholat 5 waktu. Saya hanya menyampaikan, saya hanya mengulangi. Urusan nanti sampai di hati jenengan apa tidak, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berdakwah menggunakan metode semacam ini, walaupun nasihat atau ceramah kita tidak didengarkan orang semajlis, tidak bakal tersinggung kita. Kenapa? Karena tugas kita, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, tugas kalian wahai Muhammad, tugasmu dan umatmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Jadi jenengan tidak bisa ngerubah orang itu, tidak bisa. Makanya ini orang yang sangat bodoh jika ada orang yang mengatakan, oh itu tetanggaku itu tobat gara-gara saya. Ini orang bodoh yang katakan semacam ini. Kenapa? Bukan gara-gara jenengan, itu gara-gara Allah kasih hidayah kepada dia. Kadang ada kiai pinter, alim, ustadz yang sudah lulus, bahkan gelarnya sudah profesor, doktor, nasihati tetangganya untuk sholat, ia masih tidak sholat tetangganya. Lah begitu tetangganya ketemu sama orang gila di pasar, kata orang gila, awakmu ora tahu sholat, waras memboten. Pulang dari pasar, sholat dia. Yang nasihati orang gila mau. Dinasihati profesor doktor tidak tobat. Kenapa? Yang ngasih hidayah Allah. Kita hanya perantara saja. Lah kemudian kita ingin sampaikan, ini zaman di mana manusia sudah banyak meremehkan sholat, sudah banyak meninggalkan sholat. Maka mari Bapak Ibu diperhatikan sholatnya. Makanya kadang kita takut. Nabi Muhammad itu berkata, dengan adanya wabah penyakit semacam ini, wabah corona nih, itu kalau bahasa kitab, bahasa hadisnya niki namanya taun. Taun itu wabah penyakit yang merata di dunia. Berbeda dengan penyakit-penyakit wabah yang hanya di beberapa tempat. Misalnya kalau di Indonesia kalau sudah datang musim hujan pasti banyak apa? Demam berdarah kan ngoten nggih. Nah, ini belum masuk kategori taun. Belum masuk kategori taun. Kenapa? Cuma di Indonesia aja. Karena di Indonesia ada musim penghujan.
Lah di negara-negara lain jarang ada musim penghujan. Di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi jarang hujan. Kalau di Indonesia pasti ada musimnya, kalau tidak panas ya hujan. Sehingga wabah yang kita hadapi saat ini, corona ini sudah masuk kategori taun. Apa taun itu? Kata Nabi Muhammad, taun itu adalah wabah penyakit yang Allah turunkan ke dunia ini sebagai azab. Azab bagi siapa? Azab bagi mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak taat sama Allah, jika terserang penyakit taun ini, wabah penyakit ini, entah itu namanya corona, namanya SARS atau apa, pokoknya yang merata seluruh dunia, maka itu adalah berupa azab bagi mereka. Tapi jika penyakit taun ini menyerang orang muslim, maka itu berupa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang muslim, mukmin, yang beriman kepada Allah itu kok ternyata wafat dikarenakan terserang penyakit taun, maka Allah kategorikan sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Nah, ini juga penenang bagi hati kita. Tetap tenang supaya tidak terlalu berlebihan takutnya. Kenapa seperti itu? Karena seandainya, semoga tidak terjadi, seandainya pun ada di antara kita umat Islam yang terserang penyakit ini kemudian meninggal di saat terserang penyakit tersebut, Allah kategorikan mereka sebagai para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Apa nikmatnya jadi orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu Bapak Ibu langsung masuk surga, tidak pakai ngantri. Tidak pakai ngantri. Oh, cuman ngantri tok, Beb. Ya, kalau cuma ngantri mah remeh, Beb. Jangan disamakan, jangan disamakan ngantri di akhirat dengan ngantri di dunia. Ngantri di akhirat itu Bapak Ibu, satu hari di akhirat seperti halnya 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi tidak bisa disamakan. Sampai Nabi katakan ada orang-orang itu yang ketika ngantri dihisab sama Allah, ngantri untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tidak betah, takut. Saking takutnya mereka sampai mengatakan seperti ini kepada Allah, ya Allah, jika memang aku ini nanti kau takdirkan masuk neraka, ya Allah, sudahlah ya Allah, tidak pakai ngantri-ngantri gini ya Allah, langsung saja masuk neraka. Saking tidak kuatnya ngantri ini. Artinya jangan disamakan ngantri nanti di akhirat dengan ngantri di dunia. Seperti dengan ngantri di toko, ngantri di pom bensin, sangat beda sekali, jauh bedanya. Lah orang-orang yang mati syahid, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tidak pakai ngantri, langsung masuk surga dengan cepat. Nah, sehingga ini di keadaan zaman semacam ini, mari kita sadari, jangan-jangan ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita. Oh, mungkin kita sholat, tapi ternyata anak kita belum sholat. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, bulan Maulid yang lalu saya mengisi sholawatan di satu sekolah. Mengisi sholawatan di satu sekolah di Tulung Agung ini. Di Tulung Agung, entah di situ mungkin ada anak jenengan hombotan, semoga tidak ada. Pagi-pagi, sholawatan di bulan Maulid bersama anak-anak yang duduk di bangku SMP. Di salah satu SMP negeri yang ada di Tulung Agung. Sebelum saya mulai sholawatan, sebelum saya mulai ceramah, saya tanya kepada semua para siswa-siswi, adik-adikku semuanya, coba jujur, tidak dihukum, tidak akan dihukum. Yang tadi berangkat ke sekolah ini untuk bersolawat bersama, yang belum sholat subuh, coba acungkan tangannya. Semuanya ngangkat tangan Bapak Ibu. Semuanya ngangkat tangan. Padahal mereka sudah duduk di bangku SMP. Yang sebagian besar mereka sudah balik. Sebagian besar mereka sudah balik. Lah yang saya herankan, kemana orang tuanya? Kemana para pendidik-pendidiknya di rumah-rumah itu? Bapak ibunya itu kemana? Kok sampai anaknya berangkat sekolah tidak sholat, itu biasa-biasa aja. Ingat, ini mungkin jadi penyemangat untuk kita merubah keluarga, supaya keluarga bisa menjalankan sholat 5 waktu semuanya. Apa itu? Dikatakan, kalau jenengan kepingin bahagia hidupnya dunia akhirat, jangan sampai ada satu orang pun yang tinggal seatap dengan jenengan yang tidak sholat. Kalau jenengan tinggal sama orang seatap dengan orang yang tidak sholat, jangan berhayal untuk hidup bahagia. Jangan berhayal untuk rezekimu lancar. Jangan berhayal untuk Allah mudahkan segala urusanmu. Mustahil itu.
Karena Allah sudah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kemungkaran, mencegah keburukan. Sehingga mari Bapak Ibu, ayo kita tekankan dalam hati kita. Walaupun kita belum bisa menjalankan sunnah-sunnah seperti para wali-wali dulu, paling tidak yang wajib yang kita jaga. Salat 5 waktu, ayo dijaga, diusahakan. Kalau memang kok misalnya kebablasan tidurnya, ayo diqadha. Jangan sampai terus dibiarkan numpuk. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, kalau sudah numpuk sholatnya, kemudian dia bertobat, tetap harus diqadha. Artinya kalau jenengan meninggalkan sholat itu Bapak Ibu, bikin susah jenengan sendiri. Bikin susah jenengan sendiri. Lah sampai para ulama itu kalau sholat ini bukan hal yang penting, tidak mungkin para ulama itu sampai tegas dalam urusan sholat. Apa kata para ulama? Dikatakan dalam madhab Syafi'i, kalau ada orang yang tidak sholat datang kepadamu minta air atau minta makan, sedangkan kamu sendiri di saat itu butuh dengan air tersebut. Misal ada orang datang ke saya minta air, saya cuma punya 1 gelas air saja, semua air habis, saya cuma punya 1 gelas, kemudian saya juga tidak haus, tapi saya butuh air ini untuk wudhu. Datang orang ke rumah, Beb punya air, ada air 1 gelas, tapi mau saya pakai wudhu, tolong Beb air itu buat saya saja, jenengan tayamum, kan bisa gitu. Karena sudah tidak ada air, kita bisa tayamum, tapi saya kepingin pakai air. Tiba-tiba datang orang mau minta air saya itu, maka kita lihat, kalau orang itu ternyata tidak pernah sholat, tidak usah diberikan airnya kepadanya, jenengan pakai sendiri, jenengan pakai wudhu, sampai seperti itu. Manusia ini, manusia. Lah ini bukan para ulama itu jahat, bukan. Karena banyak orang yang sudah meremehkan sholat. Makanya kata Nabi kita Muhammad, la khaira fi dinil mar'i la ruku'a fihi. Tidak dikatakan baik orang yang tidak pernah sholat.